Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sebelumnya minta maaf kepada para ikhwah sekalian. Ada trouble, nggak tahu tumben, biasanya tabletnya tidak ada masalah kok tiba-tiba error ya. Begitulah dalam kehidupan kita, seringkali error di luar dari prediksi kita. Memang kita harus restart ulang sering-sering diri kita sendiri ya. Kalau enggak, kita akan berada dalam error terus-menerus yang berbahaya gitu ya. Bukan alat saja, manusia juga sama seperti itu. Kalau enggak kita istighfar, taubat kepada Allah setiap hari, jaga diri, maka errornya juga akan terus-menerus dan berbahaya ya. Kita lanjutkan di pertemuan keempat di bahasan kita pada surat An-Naba ini. Pada ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya mafaza, kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu selanjutnya Allah bicara tentang apa keuntungan dan keberuntungan yang bakal diperoleh oleh mereka yang bertakwa ini. Ayat ini Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, lamma dzakara halal mujrimin dzakara ma'alal muttaqin. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kondisi, keadaan para orang-orang kafir, para pelaku dosa, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, kondisi mereka yang berbuat kekufuran, kesyirikan, berbuat maksiat, dosa-dosa besar, Allah lanjutkan dengan menyebutkan kondisi mereka yang bertakwa kepada Allah. Inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan kebaikan dan kebenaran. Al-Quran tidak akan menyajikan keburukan secara tersendiri. Tidak, ini bukan metode Al-Quran. Al-Quran senantiasa menjelaskan keburukan yang diikuti dengan kebenaran, yang diikuti dengan kebaikan. Setelah menjelaskan kebatilan, selalu diikuti dengan kebenaran. Setelah menjelaskan kekafiran, kekufuran, selalu diikuti dengan penjelasan tentang keimanan. Setelah menjelaskan tentang kesyirikan, selalu diikuti dengan ketauhidan. Setelah menjelaskan tentang kemaksiatan, selalu diikuti dengan ketaatan kepada Allah. Seolah-olah Al-Quran ingin mengatakan kepada kita, inilah jalan hidup mereka-mereka yang sengsara. Mereka-mereka yang akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, inilah solusinya. Dan inilah jalan keluar agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini sungguh sebuah metode yang sangat sempurna yang disajikan Al-Quran dan yang menunjukkan memang ini datang dari Zat yang Maha Mulia. Ini berbeda dengan persepsi mereka orang-orang kafir terhadap Al-Quran, terhadap Islam. Karena memang mereka berada di luar Islam dan tidak mau mereka mempelajarinya. Andai mereka tahu, mereka akan takjub dan disinilah banyak orang masuk Islam. Dan disinilah pandangan negatif dari kaum liberal. Karena mereka tidak mempelajari Islam secara keseluruhan. Dan inilah pandangan orang-orang awam juga yang tidak mau mempelajarinya. Sehingga ungkapan yang terucap dari mereka, kok dikit-dikit haram ya, dikit-dikit dilarang ya, repot amat Islam ini, terlalu banyak larangannya.
Ya, terlalu banyak yang dilarang buat kita semuanya. Ya, andai mereka belajar secara menyeluruh tentang Islam, mereka akan mendapati sebuah keindahan. Seperti firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah menjelaskan kepada kita jalan-jalan keburukan, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dijelaskan sama Allah. Wa taqwaha. Dan juga Allah menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan keindahan. Jangan demikian. Kamu gini saja. Inilah indahnya Al-Quran. Ya. Kemudian ayat ini Allah berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Susunannya, Innal mafaza lil muttaqin. Sesungguhnya keberuntungan, kebahagiaan, ya, keindahan, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa saja. Ini memberikan makna yang sempit ya. Siapa orang yang bertakwa di sini? Imam Sa'di menjelaskan, alladzina taqaw sukhuta rabbihim. Orang-orang yang menghindar diri mereka dari segala sesuatu yang membuat Allah itu murka. Menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang membuat Allah itu marah, murka sama dia. Caranya gimana ya? Nah, beliau jelaskan di sini dengan kalimat yang singkat tapi tajam. Tamassuki bi ta'ati, berpegang teguh dengan ketaatan. Wal inkifaf amma yakrah, dan menjauhkan diri dari segala yang dibenci oleh Allah, maksiatnya. Falahum mafazun wa manjiyun, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan, wa bu'dun 'anin nar. Nah, dipertajam. Yang dimaksud dengan kebahagiaan itu apa? Yang dimaksud dengan beruntung itu apa? Karena persepsi beruntung bagi masyarakat sekarang ini adalah kembali kepada dunia dan harta. Ya, kembali kepada dunia dan harta. Oh, beruntung, berarti dia dapat pundi-pundi harta. Beliau menjelaskan di sini, yang dimaksud dengan keberuntungan di sini adalah apa? Bu'dun 'anin nar, terjauh dari neraka, terjauh dari azab. Inilah letak dari keberuntungan yang hakiki. Terbebas dari azab di dunia, terbebas dari azab di neraka. Inilah keberuntungan. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Walaupun dia sebetulnya dalam kehidupan dunianya dia miskin. Ya, dunianya dia miskin. Dunianya tidak mendapatkan kekayaan seperti orang-orang itu. Di mana orang-orang yang itu mengatakan hidupnya nggak beruntung. Kasihan mereka. Menilai keberuntungan hanya sebatas dengan pisang yang dinikmati oleh seekor monyet. Dia menilai keberuntungan hanya dia dengan memakan stik daging, tenderloin, sirloin, dan sebagainya, yang dinikmati pula oleh harimau, yang dinikmati oleh para binatang-binatang buas itu. Dia menganggap bahwa keberuntungan itu ketika dia memiliki kendaraan yang mewah. Bahkan puncak dari kesuksesan adalah dia memiliki jet pribadi. Padahal burung lebih canggih dari dia. Ya. Walayyahubillah. Menikmati makanan. Padahal gajah juga bisa menikmati satu pohon dari sayuran itu. La ilaha illallah.
Korun juga menikmati itu, tapi ternyata Korun dibinasakan. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu dengan jabatan yang tinggi. Fir'aun juga tinggi jabatannya. Abu Jahal juga tinggi jabatannya. Ada orang yang mengira kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan itu dengan keturunan yang tinggi berdarah biru. Dia lupa juga ya, Abu Jahal itu darahnya biru, kuning, hijau segala macam. Tapi semuanya diadab. Di keberuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, lil muttaqin, hanya dimiliki orang yang bertakwa. Orang yang menjauhkan diri mereka dari semua yang dilarang oleh Allah. Dia berpegang teguh erat dengan tauhid dan ketaatan dia kepada Allah, sehingga dia beruntung dengan terjauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Bilal itu miskin, ex-budak lagi. Ya. Walaupun Abu Ubaidah Amir bin Jarrah itu miskin. Walaupun Sa'id bin Zaid itu miskin. Walaupun Zubair bin Awam itu miskin. Walaupun Ali bin Abi Thalib itu miskin. Walaupun sekian banyak para sahabat itu miskin. Tapi mereka umat manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasulnya. Allahu Akbar. Indah ayat ini. Inna lil muttaqina mafaza. Ini benar-benar kebahagiaan yang hakiki. Lalu Allah menyebutkan apa kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka peroleh. Yaitu surga ternyata yang dimaksud dengan keberuntungan. Karena jauh dari adab, berarti dia masuk surga. Allahu Akbar. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, siapa yang tidak menikmati surga dunia, dia tidak akan menikmati surga di akhirat. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Surga dunia itu ternyata keindahan dan kenikmatan dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakwaan, ketika orang yang bertakwa itu sampai pada level dekatnya dia dengan Allah, dengan amal saleh dan ibadahnya dia. Terjauh dari yang namanya keburukan-keburukan itu, dia akan sampai pada satu titik menikmati ibadahnya. Indah dia melakukan ibadah itu. Sholat itu nikmat. Zakat, sedekah itu dia nikmat mengeluarkannya. Puasa itu kenikmatan sendiri bagi dia. Ya, subhanallah ya. Itu nikmat sendiri bagi dia, itu kenikmatan. Haji itu nikmat bagi dia, jemaah. Senang dia. Itulah surga dunia. Sedangkan keburukan itu melahirkan kegalauan bagi dia. Galau, gelisah. Nggak tenang batinnya ketika dia berbuat dosa. Majelis ta'lim adalah kenikmatan sendiri bagi dia. Inilah tempat hiburan orang beriman, yaitu majelis ta'lim. Nah, disitulah surga bagi mereka. Apa isinya? Pertama, di ayat yang 32, hadaiqa wa a'naba. Inilah letak keberuntungan, yaitu surga. Isinya apa? Hadaiq, bentuk jamak dari hadiqah. Apa itu? Imam Sa'di mengatakan, ay al-basatin, kebun-kebun. Hadiqah itu kebun. Kebun apa? Kosong, cuman rumput, taman bunga? Tidak. Hadiqah, kata hadiqah yang bentuk jamaknya hadaik, itu adalah kebun, bukan kebun rumput atau kebun bunga,
Tapi kebun al-jami'a li asnafil asjari zahiyah. Di dalamnya berisi beraneka ragam tanaman pohon yang sangat indah sekali. Apa itu? Bukan sekedar bunga, bukan sekedar hijau, tapi di sana ada athimar, beraneka ragam buah-buahan. Allati tatafajjaru min khilaliha. Di sana beraneka ragam buah-buahan yang nama-namanya disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat. Bisa jadi nama dari buah-buahan ini sama dengan nama yang disebutkan yang buah-buahan di dunia. Seperti yang disebutkan di ayat ini anab. Yaitu anab ini apa? Anggur. Ada apel, jeruk, pisang. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Namanya sama. Ya Allah bilang, surga itu tak pernah Anda melihatnya. Surga itu tak pernah Anda mendengar, otomatis tak pernah terbersit di pikiran. Berarti yang dimaksud anggur di surga di sini, anak, itu nggak nyambung ya dengan anggur dunia. Ya, nggak nyambung. Nggak bisa dibayangkan. Karena memori kita anggur. Dan sekarang kita bilang anggur juga beraneka ragam. Dulu anggur itu hitam, bulat. Sekarang ada yang merah. Merah juga bisa dikatakan anggur lama. Sekarang merahnya juga beraneka ragam warnanya. Merah ceria, merah gelap, hitam, ada hitam pekat, bulat. Ada juga kok anggur lonjong. Kayak jari begini lonjong. Ternyata nama sama. Di dunia juga bentuknya juga lain-lain kok. Apalagi kita bicara tentang akhirat yang memori kita tidak ada di sana. Ini yang disebut dengan kebun. Kebun-kebun berarti isinya beraneka ragam pohon buah-buahan. Yang menarik Syekh di sini mengatakan tatafajjar min khilaliha. Di balik pohon-pohon itu, di selah-selah pohon itu, di samping-samping pohon itu, ternyata mengalir sungai-sungai surga. Gimana kita bayanginnya ya? Nggak bisa, memang memorinya nggak ada. Kalau kita membayangkan ya taman, di sini ada kebun, ya. Kemudian kebun ini ada pohon-pohon buah-buahan. Kemudian di sampingnya ada tanaman-tanaman lain, di sampingnya ada sungai mengalir. Ini memori kita yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar. Tapi ternyata Allah bilang, memori Anda nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngelihat, sehingga memori nggak pernah kesimpan. Nggak pernah mendengar Anda. Tapi inilah keindahan surga yang luar biasa. Nah, kenapa kok anggur yang disebutkan di sini? Kenapa nggak buah yang lain? Imam Sa'di menjelaskan tajamnya para ulama dulu dalam berpikir. Wa khussal anab di syarafiha. Kenapa kok anggur yang disebutkan, nggak yang lain? Beliau mengatakan, karena anggur adalah buah yang the best, yang paling bagus. Allah. Wa kathratiha fi tilkal hadad, dan yang paling banyak di surga. Memang benar jemaah ya kalau kita ada acara. Gitu. Terus di situ ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada ini. Kira-kira pertanyaan Anda, pengalaman Anda, yang paling banyak dicomot orang, yang paling banyak diambil orang, pasti Anda jawab anggurnya. Satu. Siapa yang ngambil anggur? Anak kecil doang? Atau multi usia? Semuanya. Mau kecil sampai yang nenek-nenek, kakek-kakek akan makan anggur.
Dari itu kemudian dari sekian tempat dari tempat buah yang beraneka ragam di sini, yang paling dilihat disorot dan yang paling menarik orang apa? Anggurnya. Oh, ada anggur tuh, ada anggurnya ya, ada tuh, ada anggur. Allah, ini rahasia, ini mafaz, ini kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan bagi mereka yang beriman. Nggak sampai di sini, ada lain selain dari buah-buahan. Walakum fiha ma tashtahil anfus, walakum fiha ma tad'un. Kalau dari sisi buah-buahan, apapun yang kalian mau, ada di sana. Bahkan dalam ayat dan hadis yang banyak, menjelaskan bahwa kalau seorang muttaqiina 'alal araik, mereka akan duduk-duduk di sofa-sofa dan permadaninya. Kemudian pengen makan anggur, maka pohon anggur itu yang menghampiri kita, Anda. Pohon anggur yang menghampiri dia. Muttaqiin, duduk sambil bersandar dia di situ. Bangun dulu, manjat pohon dulu, atau nyari yang beli. Dan ada surga. Pohonnya yang menghampiri dia. Oh tinggi, pohonnya yang nunduk ke depan dia. Silakan Anda petik pohonnya sendiri yang nunduk. Ah, masa terbukti di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW jalan, pohon-pohon itu nunduk dalam sejarah. Terbukti sudah terjadi. Mau minum air, yatufu alaihim wildanun mukhallatun. Di sekitarnya dia anak-anak kecil yang memang Allah ciptakan di surga. Untuk apa? Bi akwabin wa abari kahwa ka'sim min ma'in. Dia bawa teko yang gede itu yang ada tempat keluarnya air, teko ya, teko. Teko. Kemudian dia juga bawa gelas. Ada teko yang dia bawa yang gede, ada gelas. Mau minum apa? Minuman keras, khamr, ada. La yusadda'una anha wa la yansif. Nggak bikin pening, pusing, nggak mabuk, nggak apa. Atau mau minum susu, atau mau minum madu, atau mau minum air tawar. Semua akan yufajjirunaha tafjira. Akan terpancar dari sebelah tempat dia duduk di situ. Dari sebelahnya dia. Allahu Akbar. Gemuk dong Ustaz. Kan nggak ada urusan dunia sudah. Tidak ada cerita gemuk, tidak ada cerita sakit perut, sakit badan. Dia akan seumur begitu kekal abadi selama-lamanya di surga. Bukan hanya itu saja, di ayat 33 Allah mengatakan wa kawa'iba atraba. Kawaib di sini beliau menjelaskan rahimahullah walahum fiha zaujat. Dia memiliki istri-istri. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan setiap laki memiliki dua. Siapa itu? Istrinya dia di dunia dan hurun ain, bidadari surga. Ala matalibin nufus, dengan kriteria-kriteria yang nggak bisa dibayangkan sama sekali. Kriterianya sulit memang untuk dibayangkan karena memang nggak ada di dunia. Yang menunjukkan bahwa ini adalah puncak dari sebuah keindahan. Apa itu kawaib? Kawaib itu apa? Kaibah. Kaibah itu adalah an-nawahid allati lam tatakassar thadiyunna min syababihinna. Yaitu perempuan-perempuan muda, mohon maaf, kawaib, yang dimana payudaranya dia baru muncul, payudaranya muncul, dan yang masih kencang payudaranya. Lam tatakassar, tidak tidak mulai menurun, nggak turun, tapi payudaranya dia masih kencang. Wa quwwatuhunna, dan memiliki kekuatan dia sekencang. Wa nadaratuhunna, dan mengeluarkan sinar cahaya.
putih bening bersih. Sulit dibayangin jamaah. Tapi ini kawaid. Ya. Berarti istrinya wafat usia 70, 60, yang sudah, mohon maaf ya, ya sudah ya begitulah, nggak perlu diperjelas. Tapi ketika dia wanita yang salihah, penghuni surga, dia akan kembali seperti yang disebutkan nih, berseri-seri, yang nggak perlu mengeluarkan biaya untuk skincare, karena memang sudah bercahaya sendiri. Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka hari itu penuh dengan cahaya. Fisiknya ya payudaranya kencang, perawan terus, subhanallah. Kawaid atroba. Atrob itu apa? Ala sinnin wahid, umurnya sama. Artinya tidak akan mengalami penambahan umur, tambah tua lagi, kendor lagi, kusut lagi, kisut, kata orang Jawa Timur ya. Tidak. Atrab, sinnun wahid, mutakarib, umurnya sama dan berdekatan. Wa min adatil atrab an yakunna muta'alifat muta'asyirat. Dan budaya orang yang seumur, ya, dia akan romantis, harmonis. Entah, umurnya sama, romantis, harmonis. Makanya kalau kita gaul, gaul lah sama orang yang umur Anda sama. Biar apa? Ya serasi. Lebih tua, nggak cocok. Lebih muda, nggak cocok. Akan terjadi apa? Keserasian. Ya. Menikah, ya menikahlah dengan orang yang umurnya jangan terlalu lompat. Nggak cocok nanti. Ya. Wadhalika sin alladhi hunna fihi thalathun wa thalathuna san. Berapa usia mereka? Penghuni surga ini, laki, perempuan, ini berapa usianya? Imam Sa'di cenderung mengatakan, menguatkan umur mereka itu di surga 33 tahun. Ini yang dikuatkan oleh beliau. Dan ini a'dal sinnis syabab. Ini adalah usia remaja yang sangat ideal. Jadi 30-an. Ideal itu sudah. Itulah usia penghuni surga. Perempuan gagah-gagahnya, kencang-kencangnya semuanya. Ya bukan, jangan dihitung dunia lah. Kalau cewek usia 33 sekarang udah kendor, anaknya udah 3, udah 4. Apalagi yang rajin, ya. Mungkin umur segitu istrinya sudah punya anak 4 dan 5 kali ya. Udah beda ceritanya. Kan ini cerita di surga. Semoga Allah jadikan kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita sebagai penghuni surga semua. Ayat yang 34, wa ka'san dihaka. Gelas-gelas dihaka. Yang dimaksud ka'san dihaka ini adalah gelas-gelas yang berisi khamr. Yang disebut di Al-Quran dengan nama rahiqun maktum. Yusqawna min rahiqim maktum. Mereka akan dikasih minum dari rahiq maktum. Rahiq, khamr surga. Kata Imam Syangkiti rahimahullah ta'ala. Mereka yang meninggalkan semua yang dilarang di dunia. Minuman keras dilarang, zina dilarang, riba dilarang, zina dilarang. Dia akan meninggalkan semua itu. Nanti di surga dikasih semua itu. Ada khamar, ada bidadari. Loh, kalau perempuan, laki, bidadari. Lalu terus perempuan apa? Perempuan justru dialah yang jadi bidadari itu. Bidadari itu ada 2. Perempuan yang memang Allah ciptakan di surga. Yang kedua adalah perempuan-perempuan di dunia ini. Yang itu yang perempuan yang salihah yang menjadi penghuni surga. Dialah perempuan the best yang disebut dengan bidadari. Andalah bidadari. Ya. Kemudian di sini waka'san dihaka.
yaitu minuman-minuman. Gelas khamar yang sangat nikmat, minuman surga. Coba bilang, bicara tentang buah-buahan, kemudian bicara tentang pasangan, laki dengan bidadarinya, yang perempuannya Anda bidadarinya. Terus apa? Minumannya. Allah, lengkap jemaah. Lengkap sudah. Terus apa lagi? Sekarang giliran nuansa, suasana. Ini kan biasanya orang kalau liburan, di situ ada istrinya, ada suaminya. Kan ada anaknya, makanan, buah-buahan, snack, minuman di sini. Nuansanya apa? Nuansanya la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwa. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga lagwa ay kalaman la faidata fi, tidak mendengarkan kata-kata yang nggak ada gunanya, yang kita nggak senang. Nggak ada kata-kata yang nggak ada manfaat. Wala kidzaba, tidak ada mendengar kata-kata yang dosa. Kadang kita lagi liburan, enak di villa, tiba-tiba di sana villa sebelah, dengerin musik rame, di bertenda sebelah rame, ketawa, wah, wah, sumpah kita nggak nyaman juga akhirnya. Mau nyari yang sepi di gunung atas ya nggak bisa kita jangkau, ya kan? Tapi di surga tidak ada semua tutur kalimat, tutur kata, pembicaraan yang nggak ada gunanya, tidak ada. Kalimat-kalimat yang penuh dengan dosa, bohong, tidak ada. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salam. Tidak ada kata-kata, tutur kata yang teriak-teriak, kalimat yang kotor, kasar, dosa, semua tidak ada. Yang ada hanyalah apa? Salaman salam. Selamat ya, malaikat-malaikat yang lihat khuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan masuk kepada menemui mereka dari semua pintu-pintu surga. Dan malaikat akan mengatakan, salaman salam. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran. Untung kamu telah mendapatkan kebaikan. Selamat, selamat. Apa ini semuanya? Jaza'an min rabbik. Semua ini adalah balasan atas iman, tauhid, amal saleh. Ini semua balas. Atoan, ini semua adalah bonus hadiah. Balasan dan bonus. Allahu Akbar. Balasannya aja sudah luar biasa, cukup. Tapi ada ato lagi, ada pemberian lagi. Ada pemberian lagi. Ada jasa, ada pemberian lagi. Hisabah. Sebagai hisab. Dari apa? Amal yang telah kalian lakukan di dunia. Allahu Akbar. Inilah surga. Setelah menceritakan tentang neraka jahanam yang mengerikan bagi kita semua. Lalu disusul oleh Allah dengan surga. Siapa yang menyediakan surga? Rabbis samawati wal ard. Dialah Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ini dia pula yang menyediakan surga. Wa ma bainahuma. Dan dialah yang menciptakan langit-langit beserta isinya. Dan dia pula yang menciptakan bumi dengan isinya. Dia pula yang menciptakan surga dan neraka. Ar-Rahman. Inilah Zat yang penuh kasih sayang. Makanya rahmat Allah yang paling besar adalah surga. Alam semesta ini, langit-langit, bumi beserta isinya, rahmat Allah yang 1%. Inna lillahi mi'a rahmah. Allah punya 100 rahmat. Yang di dunia ini cuma 1. Yang di surga 99. La yamlikuna minhu khitabah. Hari itu semua makhluk akan diam. Tidak akan berani bicara dengan Allah.
illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk bicara, dia akan bicara. Inilah keagungan dan kebesaran hari itu. Mana manusia yang sombong, mana manusia yang belagu, mana manusia yang ingkar, mana manusia yang syirik selama ini, yang bid'ah selama ini, yang maksiat selama ini, yang sombong-sombong ini. Mana? Mereka akan terdiam di hari kiamat. Malaikat aja tidak akan berani bicara di hadapan Allah. Yang bisa menyelamatkan seseorang adalah apanya? Iman dan amal salehnya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu safa. Malaikat Jibril pun akan berdiri di hadapan Allah berbaris-baris. La yatakallam. Tidak ada yang berbicara di hadapan Allah, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Kalau bicara pun mereka akan bicara kebenaran. Mau bela di hari hisab, tidak bisa. Yang ada cuma surga dan neraka. Yang ada surga, neraka. Kesimpulannya dari semua ini jemaah, dzalikal yaumul haq. Inilah hari yang penuh dengan kebenaran. Inilah anjuran dan ancaman. Hada raghabun wa rahab. Ini adalah anjuran dan ancaman. Ini adalah harapan dan ketakutan akan azab. Lalu kitanya bagaimana? Faman sya, siapa yang mau untuk mengambil jalan kepada Rabbnya? Jalan apa? Kebenaran, amal saleh, kejujuran. Yang ingin masuk surga, ya ayo, lakukan jalan ini. Tauhid, ketaatan, amal saleh, lakukan. Karena inilah di hadapan Anda, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang kafir, inna andzarnakum adzaban qariba. Ya, kami sudah ngasih kabar buruk kepada kalian. Adab itu dekat sekali. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kembali ke neraka. Mereka yang masuk neraka, dia akan melihat adab neraka di depan dia sangat dekat dengan matanya. Dan orang kafir akan mengatakan, coba saya jadi pasir-pasir saja, sehingga saya nggak dihadap di neraka. Nggak bisa, sudah. Penyesalan sudah tak ada gunanya. Dari dunia dulu sering diingatkan akan syirik, akan maksiat, dosa besar, kufur. Udah diingetin, jangan, 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 jangan. Tapi ingat, setan itu cari teman di neraka. Nanti ketika sudah ngelihat neraka, penyesalan yang tak ada gunanya. Nah, inilah semua yang disampaikan oleh Allah tentang akhirat. Agar orang beriman semakin beriman. Semakin penuh harapan, semangat untuk menggapai janji Allah. Memiliki ketakutan akan terjebak dalam kufur, syirik, maksiat. Takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang mulia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala amalan perbuatan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal. Dan aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan segala perbuatan apapun yang bisa menghantarkan diriku ke neraka. Inilah akhir dari tafsir surat An-Naba. Kita akan lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Surat An-Nazi'at. Ini awal suratnya mengerikan, jemaah. Bercerita tentang bagaimana malaikat mencabut nyawa. Bagaimana malaikat mencabut nyawa kita. Bagaimana? Di sini dijelaskan di awal surat An-Nazi'at. Semoga Allah meneguhkan iman kita, meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti udah jelas paham. Ya Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Ya, jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan keteguhan iman, amal saleh, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhkan diri kita semua dari berbagai macam yang bisa merusak iman, tauhid, amal, ketaatan kita. Semoga Allah menerima semua taubat kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan menutup kehidupan kita semuanya dengan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.